Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Flora Sopala. Saya dari kelas 2C Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus ketujuh tentang manajer arus kas di UMKM kuliner. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak pembahasan dari saya. Yang pertama, apa tanggung jawab manajer keuangan dalam mengatasi masalah arus kas? Nah, tanggung jawab utama manajer keuangan itu mengatur keluar masuknya uang agar usaha tetap jalan lancar. Dalam kasus Ibu Siti, dia harus tahu kapan ada pemasukan dan kapan harus bayar pengeluaran. Jadi, tidak boleh asal keluar uang. Dia juga harus bikin perencanaan keuangan jangka pinjam dan jangka panjang. Biar tahu kapan butuh dana lebih, kapan bisa hemat. Manajer juga harus bisa mengatur prioritas pembayaran. Misalnya, bayar dulu hal yang penting banget kayak bahan baku utama atau gaji karyawan. Yang lain bisa ditunda sedikit. Terus harus aktif cari solusi kayak nawarin metode pembayaran baru buat pelanggan. Misalnya, kris, transfer, atau bahkan cicilan kecil-kecilan. Selain itu, dia juga harus memantau performa keuangan tiap minggu atau bulan. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda kaseret, bisa langsung ambil tindakan. Intinya, manajer keuangan itu kayak pengatur pernapasan bisnis. Kalau salah atur, bisa kehabisan nafas, alias kehabisan uang. Yang kedua, strategi apa yang bisa diterapkan untuk memperbaiki likuiditas tanpa mengambil pinjaman bank. Nah, banyak cara yang bisa dicoba selain meminjam ke bank. Misalnya, minta uang muka atau DP dari pelanggan sebelum pesanan diproses. Jadi, modalnya tidak murni dari kantong sendiri. Tawarkan diskon untuk pembayaran cepat. Misalnya, kalau bayar dalam 3 hari, dapat potongan harga. Ini bisa mempercepat pemasukan. Percepatan penjualan dengan bikin promo, building, paket hemat, atau menu spesial harian biar stok cepat berputar jadi uang. Negosiasi ke supplier untuk pembayaran mundur atau dicicil. Kalau hubungan baik, kadang bisa kasih tempo beberapa hari atau minggu. Kurangi biaya-biaya tidak penting, misalnya efisiensi listrik, tenaga kerja paruh waktu, atau beli bahan baku yang benar-benar diperlukan saja. Jual barang yang kurang laku atau stok mati dengan harga diskon biar jadi uang tunai. Nah, gunakan sistem pre-order buat menu tertentu, jadi bahan baku hanya dibeli kalau sudah ada pesanan masuk. Jadi, tanpa pinjaman uang, likuiditas bisa diperbaiki, asal bisa pintar atur strategi. Yang ketiga, bagaimana manajer keuangan dapat memastikan bahwa laporan keuangan UMKM ini akurat dan transparan. Nah, yang pertama, semua transaksi harus dicatat secara rutin dan detail. Mulai dari uang masuk, uang keluar, sampai utang dan piutang. Lebih bagus lagi kalau pakai pembukuan digital atau aplikasi kasir sederhana yang sekarang banyak gratis atau murah. Itu bisa bantu catat otomatis. Terus, penting juga memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Jangan dicampur, karena itu bikin laporan keuangan jadi kacau dan tidak jelas berapa keuntungan sebenarnya. Manajer juga arsipkan bukti transaksi, kayak nota pembelian, bukti transfer, dan faktur dari supplier. Kalau perlu, ada buku kas harian atau spreadsheet yang diperiksa secara berskala. Kalau bisnis makin berkembang, bisa mulai minta bantuan orang lain, kayak admin keuangan, untuk bantu pencatatan atau bahkan konsultasi sama akuntan walau cuma beberapa kali setahun buat cek dan validasi laporan keuangan.
Yang penting lagi, laporan keuangan harus terbuka, apalagi kalau usahanya ada investor, mitra, atau keluarga yang ikut. Urunkan modal dengan laporan yang transparan. Semua pihak bisa tahu kondisi usaha dengan jelas dan percaya dengan manajer.